Nah, kita ada dalam khotbah berseri yang baru. Minggu lalu kita baru mulai Gospel Hope in a Restless World. Kita mengeksposisi kitab Habakuk. Minggu lalu kita belajar When God Seems Silent. Karena Habakuk kita melihat bahwa dunia yang dia hidupi itu rusak. Ada ketidakadilan, ada banyak korupsi, ada banyak kekerasan, ada banyak ketidakadilan. Sounds familiar ya, seperti dunia kita sekarang. Dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau diam? Berapa lama lagi engkau izinkan semua hal ini terjadi? Dia hidup di antara Raja Yosia dan Raja Yoyakim, di mana Raja Yosia melakukan sebuah reformasi besar-besaran dan hukum Taurat ditemukan kembali. Seharusnya ada revival. Tapi apa yang terjadi pada waktu Raja Yosia mati, Raja Yoyakim muncul pemimpin baru yang diharapkan. Justru malah menindas. Ada begitu banyak korupsi. Dan dia bertanya, Tuhan what happened? Dan hari ini kita akan melihat jawaban Tuhan. Nah masalahnya jawaban Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya hari ini khotbah saya kasih judul When God's Answer Doesn't Make Sense. Waktu jawaban Tuhan ternyata tidak masuk akal. Nah, saya bersyukur kita memilih, tim pastoral memilih untuk membahas kitab Habakuk karena saya rasa kitab ini sangat cocok dengan keadaan kita saat ini. Nah, kita akan belajar sesuatu yang penting. Kadang-kadang yang paling sulit dalam hidup kita bukan ketika Tuhan diam. Kadang-kadang yang lebih sulit adalah pada waktu Tuhan menjawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak masuk akal bagi kita. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Kalau minggu lalu kita belajar Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita akan belajar Habakuk 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian, saudara dan saya membaca ayat yang ganjil, saya akan membaca ayat yang genap, kita akan membacanya bergantian. Habakuk 1 ayat 5. 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya. Apa itu? Nah ini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 sama-sama, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Ayat 9 sama-sama, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, ditertawakannya setiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ayat 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Beginilah firman Tuhan ya. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini. Kita tidak keberatan Tuhan menjawab doa. Saya rasa kita semua ingin Tuhan menjawab doa. Tapi masalahnya pada waktu Tuhan menjawab doa kita, cara Tuhan menjawabnya itu beda dengan apa yang kita inginkan. Kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan pernikahanku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyingkapkan dosa di dalam hati kita. Tuhan menyingkapkan kepahitan yang ada di dalam hati kita. Tuhan menyingkapkan egoisme yang ada di dalam hatimu. Yang selama ini kamu sembunyikan. Dan kita berkata, Tuhan bukan begitu maksudku. Pernah saudara seperti itu? Kita berdoa, Tuhan bentuk karakter saya. Lalu Tuhan mengirimkan orang-orang yang rese. Orang yang menyebalkan. Orang yang melukai kita. Orang yang menguji kesabaran kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta karakter. Bukan orang-orang rese seperti itu. Kita berdoa, Tuhan dekatkan aku kepadamu. Dan Tuhan mengizinkan musim yang membuat kita kehilangan pegangan. Bisnismu bermasalah, kesehatanmu terganggu, hubunganmu penuh dengan konflik. Rencana hidupmu jadi berantakan. Dan kita berkata, Tuhan yang aku minta kedekatan bukan kesulitan. Saudara, itulah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tidak terlalu sulit percaya bahwa Tuhan berdaulat.
masalahnya yang sulit adalah kita mempercayai Tuhan ketika Dia berdaulat dengan cara yang kita tidak suka. Yang kita inginkan, Tuhan lakukan ini. Selama itu setuju dengan rencanaku. Lakukan sesuatu yang masuk akal menurut aku. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan rencanaku. Dan itu yang dialami oleh kitab Habakuk. Dan hari ini kita akan melihat 3 hal, saudara. 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan sedang bekerja. Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan gak bekerja. No, Tuhan sedang bekerja. Tetapi masalahnya dia memakai sesuatu yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua apa? Tuhan memakai Babel. Nah, ini mengerikan, saudara. Dan yang ketiga, ketika cara Tuhan sulit dipahami, kemana kita harus memandang. Nah, kita akan belajar satu-satu. Ya, kita akan mulai dengan yang pertama. Tuhan sedang bekerja. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan, saya berikan sedikit recap minggu lalu. Habakuk 1 ayat 2-4. Habakuk bertanya, kenapa kok kejahatan dibiarkan? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa ketidakadilan menang? Habakuk sebenarnya bukan kehilangan iman, kita minggu lalu belajar. Habakuk bergumul justru karena dia percaya Tuhan, makanya dia bawa semua pergumulannya, semua keraguannya, semua bahkan kemarahan dan emosinya kepada Tuhan. Itu yang baik, saudara. Tuhan tidak pernah alergi, Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan kemarahan saudara, dengan keraguan saudara, dengan emosi saudara. Justru kita harus bawa itu kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar bahwa iman yang sejati bukan iman yang gak pernah bertanya sama Tuhan. Iman yang sejati justru membawa pertanyaan itu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bagian yang menarik. Bahwa akhirnya Tuhan menjawab. Dan saya rasa kalau kita membaca Habakuk pasal 1 tanpa hati-hati, kita bisa melewatkan betapa mengejutkannya jawaban Tuhan ini. Karena masalah Habakuk sebenarnya bukan pada waktu Tuhan diam, tetapi baru dimulai ketika Tuhan mulai bicara. Nah, apa yang dilakukan? Dia berkata begini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Baca sama-sama yang di highlight. 1, 2, 3. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, ini yang menarik. Ya, stop dulu sampai di sini ya, saudara ya. Saya akan highlight ini dulu. Habakuk merasa Tuhan itu diam. Tapi akhirnya Tuhan menjawab. Aku enggak diam. Aku sedang bekerja. Nah, saya mau soroti ini di sini karena begini. Seringkali kita berpikir Tuhan itu pasif. Seringkali kita berpikir Tuhan terlambat. Kenapa Tuhan biarkan? Bahkan dalam hati kita berkata, kok Tuhan tega sih biarin aku seperti itu? Perkataan-perkataan yang muncul itu kan, kalau Tuhan mengasihi aku, seakan-akan kasih kita itu lebih besar standarnya daripada kasih Tuhan. Kalau Tuhan adil, seakan-akan standar keadilan kita lebih tinggi daripada standar keadilan Tuhan. Dan kita berpikir, Tuhan kenapa engkau enggak bekerja? No. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa ketidakhadiran yang terlihat bukan berarti ketidakhadiran yang nyata. Tuhan selalu bekerja. Habakuk melihat kepasifan atau bahkan mungkin keterlambatan. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang sempurna. Habakuk melihatnya satu generasi. Kita melihatnya 1 minggu. Kita melihatnya 1 tahun. Tuhan melihatnya seluruh sejarah. Timothy Keller di dalam salah satu sermonnya The Lord of the Sabbath ya di Februari 2006. Dia berkata salah satu yang tidak pernah saya lupa pada waktu saya mendengarkan podcastnya. Dia bilang begini. Ketika kita hanya melihat kebingungan, Tuhan sedang melihat seluruh cerita. Ketika kita merasa Tuhan diam, Dia sedang mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Saudara, kita cuma lihat sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam ruang, waktu, dan materi. Tuhan ada di luar ruang, waktu, dan materi. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau Tuhan itu tidak baik, kalau Tuhan itu tidak berdaulat, siapa yang bilang? Karena kita hanya melihat sebagian kecil, Tuhan melihat keseluruhan sejarah. Amin, saudara. C.S. Lewis pernah memberikan sebuah ilustrasi di dalam bukunya, seorang anak kecil yang dibawa ke dokter gigi. Mungkin berpikir, waktu anak kecil ya, masih umur 3 tahun, 4 tahun, orang tuanya jahat. Saya masih ingat kalau Jane dibawa ke dokter gigi, dulu dia udah drama, dari rumah sudah drama. Waktu di kursi dokter gigi, Dad,
hold my hands. Ya namanya anak perempuan ya, saya hold her hands. Yang dia lihat apa? Sakitnya, ngerinya. Dia nggak ngelihat tujuannya. Dia nggak ngelihat infeksi yang sedang ditangani. Dia nggak melihat kesehatan yang sedang dipulihkan. Yang dia ngelihat adalah aku sakit, aku disuntik, aku dibor. Bukankah kita sering melihat seperti itu? Kita hanya ngelihat satu bab guys. Tuhan lagi menulis seluruh buku cerita. Ceritanya, bukan cerita kita. Saudara, kalau saudara pergi ke sebuah toko karpet, kalau saudara pernah lihat Persian carpet ya, itu dari atas indah banget. Coba karpetnya balik. Pernah dibalik kalian karpetnya? Yang ada adalah apa? Benang gak karu-karuan. Semuanya warnanya sepertinya tidak harmonis. Di bawah sepertinya kusut, tidak karu-karuan. Tetapi begitu dibalik, apa yang terjadi? Karya seni yang luar biasa, warnanya harmonis, indah sekali. Saudara, begitu juga kita hidup di bawah karpet. Tuhan melihat dari atas. Kita sering menyimpulkan sesuatu dari sudut pandang yang terlalu kecil. Kita melihatnya benang kusut, Tuhan melihatnya karya seni. Kita melihat satu hari, dia melihat kekekalan, saudara. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penyakitmu saat ini. Hanya berdasarkan masalah keuanganmu saat ini. Hanya berdasarkan pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana Tuhan bekerja. Karena saat ini saudara keadaannya lagi gak enak saudara. Saya pernah membaca wawancara seorang pilot. Dia mengatakan bahwa ketika ada turbulensi besar di dalam pesawat. Seringkali yang paling panik adalah penumpang. Benar saudara ya? Kenapa? Karena penumpang tidak melihat kokpit. Tidak melihat kendalinya. Mereka hanya melihat goncangan. Tapi pilot tenang. Kenapa? Dia tahu ramalan cuaca. Dia tahu keadaan segala macam. Dia tahu semua knop-knopnya. Dia tahu kendalinya seperti apa. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Para penumpang hanya melihat guncangan. Pilot melihat gambar besar. Habakuk ada di kursi penumpang. Tetapi Tuhan ada di kursi pilot. Begitu juga kita. Saudara, seringkali itulah hidup kita. Kita melihat goncangan, Tuhan melihat tujuan. Kita melihat kita kehilangan, Tuhan melihat pembentukan. Kita melihat penderitaan, Tuhan melihat proses. Kita melihat keterlambatan, Tuhan melihat waktu yang sempurna. Seringkali kita bisa menerima Tuhan bekerja, tapi sulit menerima bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan itulah yang akan membuat Habakuk semakin tergoncang. Karena Tuhan tidak hanya berkata aku sedang bekerja. Tapi kemudian dia berkata aku sedang membangkitkan Babel. Dan disitulah dunia Habakuk mulai runtuh. Nah kita akan melihat ayat berikutnya. Dikatakan sebab sesungguhnya akulah siapa? Tuhan. Yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu adalah Babel. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat. Menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Jadi dia adalah bangsa yang percaya diri akan kekuatannya sendiri. Nah ini yang mengejutkan. Kenapa? Kalau Anda adalah Habakuk. Di titik ini Anda mulai berpikir, Tuhan apakah aku gak salah dengar? Karena aku mintanya kebangunan rohani. Karena aku mintanya kemakmuran. Habakuk menginginkan sebuah reformasi. Tapi kok Tuhan mengirimkan Babel? Saudara, Babel bukan bangsa yang baik. Babel bangsa yang brutal. Habakuk minta revival. Tetapi Tuhan kirimkan penjajahan. Tuhan memakai Babel. Kita masuk di dalam poin yang kedua. Ya saudara ya. Nah kalau saudara baca tadi ayat-ayat yang berikutnya. Menggambarkan Babel ini seperti monster. Saudara. Mereka menjarah, mereka membunuh, mereka menghancurkan, mereka menginjak-injak bangsa-bangsa lain. Nah saat kita melihat Babel, by the way kalau saudara pengen tahu Babel itu di mana? Babel itu di Irak saudara. Irak kuno ya saudara ya. Tetapi kalau Alkitab bilang Babel itu bukan hanya sekedar lokasi geografis atau sebuah bangsa saja. Tetapi Babel adalah simbol. Jadi Babel bukan hanya sebuah bangsa tetapi Babel adalah simbol. Simbol apa? Simbol bahwa
kondisi hati manusia itu seperti itu. Simbol bahwa ada pola dan cara hidup manusia yang berusaha hidup tanpa Tuhan. Kalau saudara masih ingat, di akhir khotbah berseri yang lalu, The Gospel After Genesis, dibahas pada waktu manusia mulai banyak dan mereka mulai melawan Tuhan dan dosa Adam dan Hawa turun di hidup hati manusia. Apa yang terjadi? Di Kejadian 11 ayat 4 mereka melakukan sesuatu untuk mencapai surga. Yaitu apa? Membangun menara Babel. Dan apa kata-kata orang-orang yang mau membangun di menara Babel? Kalau saudara masih ingat, Babel itu juga disebut di kitab Wahyu. Saya cross reference, saya tunjukkan kepada saudara cross reference perjanjian lama dan perjanjian baru gambarnya ya. Kalau saudara masih ingat itu, di Kejadian 11 ayat 4, saya bahkan kutip Alkitab versi Borneo ya. Kalau saudara masih ingat, ya, kita baca sama-sama ya. Ini Babel, oke, supaya saudara ingat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kata mereka, mari kita bina sebuah kota bagi kita dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan baca sama-sama, mari kita membuat nama bagi diri kita. So we may make a name of ourselves. Mereka nggak berkata, mari kita memuliakan Tuhan. Tidak. Mereka berkata apa? Mari kita buat nama bagi diri kita sendiri. Mari kita membesarkan diri sendiri. Mari kita melawan Tuhan, memuliakan nama kita sendiri. Itulah Babel, saudara. Jadi Babel adalah simbol manusia yang berusaha menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Babel adalah keyakinan bahwa aku hebat, aku kuat, aku mau jadi penyelamat bagi diriku sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan setelah kitab Kejadian, Babel muncul lagi sebagai sebuah bangsa dalam sebuah kerajaan di dalam kitab Daniel. Kalau saudara tahu kitab Daniel, ada Sadrah, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Mereka ditawan di kerajaan Babel di bawah raja. Rajanya namanya Nebukadnezar. Dan raja itu bilang begini, di Daniel 4 ayat 30 dikatakan, berkatalah raja itu, siapa itu? Nebukadnezar. Bukankah itu Babel yang besar? Yang, baca sama-sama, yang di highlight. 1, 2, 3. Dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi apa? Kota kerajaan. Wah, jadi Nebukadnezar sedang jalan-jalan di istana dan dia melihat kerajaannya dan dia berbangga melihat pencapaiannya, mengagumi keberhasilan kekuasaannya. Lihat dia berkata, lihat apa yang aku bangun, apa yang aku capai, lihat apa yang aku hasilkan. Perhatikan 3 kata penting. Aku bangun, kekuatanku, kemuliaanku, semuanya tentang kebesaranku. Itulah esensi Babel. Dan kalau saudara teruskan cerita itu ya. Belum kalimat itu selesai keluar dari mulutnya. Di ayat 31, ini kan ayat 30 ya, di ayat 31. Sedang perkataan itu masih di mulut raja, Tuhan langsung menjatuhkan penghakiman. Nebukadnezar kehilangan kewarasannya sampai 7 masa. Dan hidup seperti binatang. Dia makan rumput saudara, selama 7 tahun. Saudara. Itulah Babel. Ya, kita tidak sedang membahas Nebukadnezar, tapi kita sedang membicarakan Babel. Dan Babel itu muncul lagi di Wahyu 17-18. Kalau saudara belum nonton khotbah itu, The Gospel After Genesis, saya anjurkan saudara nonton. Tidak cukup sekali untuk memahami, betul saudara ya. Babel menjadi simbol keseluruhan peradaban manusia yang berkata, kami dapat hidup tanpa Tuhan. Saudara, itulah Babel. Jadi kalau menurut New International Commentary of Old Testament, namanya O. Palmer Robertson, dia berkata begini. Babylon is the embodiment of human pride organized into civilization. Babel adalah wujud kesombongan dan keangkuhan manusia yang terorganisir, yang tersembunyi di dalam sebuah peradaban. Ini Babel. Nah, yang menarik adalah Tuhan pakai Babel. Tuhan pakai Babel yang sombong, Tuhan pakai Babel yang kejam, Tuhan pakai Babel yang bengis, Tuhan pakai Babel yang jahat. Nah, disitulah teologi Habakuk runtuh, teologi Habakuk digoncang. Kenapa? Habakuk itu punya kategori, Tuhan itu pakai orang baik. Tuhan pakai
nabi, Tuhan pakai raja yang diurapi. Tapi dia nggak punya kategori, Tuhan memakai orang jahat. Itu susah. Nah, bukankah itu juga masalah kita? Bukankah itu sering menjadi pergumulan kita? Mungkin kita bisa terima loh kalau Tuhan itu pakai gereja, Tuhan pakai orang baik, Tuhan pakai pelayan Tuhan, Tuhan pakai orang Kristen, Tuhan pakai pemimpin. Tapi bagaimana kalau Tuhan pakai krisis ekonomi yang sekarang dolarnya 18.000 untuk menggoncang semua berhala-berhala kita? Halo? Bagaimana kalau Tuhan pakai kegagalan manusia? Kegagalanmu untuk mengelola bisnismu, kegagalanmu di dalam pernikahanmu, kegagalan anakmu yang menggoncang jati dirimu sebagai orang tua. Bagaimana kalau Tuhan pakai kanker? Bagaimana kalau Tuhan pakai penyakit kerentanan tubuh kita? Bagaimana kalau ada orang yang ngejak duitmu? Bagaimana kalau ada orang yang melukai engkau? Bagaimana kalau Tuhan pakai keadaan yang memprihatinkan untuk rencananya? Bagaimana kalau Tuhan pakai bencana? Bagaimana kalau Tuhan pakai kehilangan, kedukaan yang kita alami? Of course tiba-tiba kita nggak nyaman. Kita bilang Tuhan engkau berdaulat tapi kedaulatanmu tidak sesuai dengan kenyamananku. Tidak sesuai dengan keinginanku. Itu menggoncang kita. Dan kita bilang, Tuhan, kalau engkau mengasihi, seharusnya ini tidak terjadi. Seakan-akan standar kasih kita lebih tinggi daripada standar kasih Tuhan. Tuhan, kalau engkau adil, seharusnya engkau cegah ini terjadi. Seakan-akan standar keadilan kita lebih tinggi daripada standar keadilan Tuhan. Mulai tidak nyaman, saudara? Karena ini juga saya pergumulkan. What happened? Dan ini yang Habakuk alami. Ini pergumulan nyata. Dan puji Tuhan ini ditulis di Alkitab. Nah sekarang mari kita eksegesiskan budaya kita. Karena Babel tidak pernah benar-benar hilang. Babel hanya ganti pakaian. Kalau kita mau melihat dulu Babel berkata apa? Mari kita bangun menara. Sekarang apa? Mari kita bangun platform. Mari kita bangun bisnis. Mari kita bangun jadi terhebat, tersoge, termulia. Mari kita cari nama. Hari ini Babel berkata apa? Mari kita bangun personal branding. Kalau dulu kita tidak membutuhkan Tuhan. Sekarang kita punya teknologi. Banyak orang sudah gak berdoa. Mereka nanyanya sama siapa? Nanya sama AI. Nanya sama Gemini. Nanya sama Cloud. Nanya sama ChatGPT. Who needs God when you have ChatGPT? Kalau dulu Babel percaya keselamatan melalui bangunan, batu bata. Hari ini Babel percaya keselamatan datang melalui ekonomi, teknologi, inovasi. Saudara, jangan salah paham ya. Teknologi itu bukan musuh. AI bukan musuh. Kemajuan juga bukan musuh. Masalah Babel itu bukan masalahnya teknologi, bukan masalahnya ekonomi. Tetapi Babel masalahnya adalah hati manusia yang berdosa. Dan dosa itu bukan hanya sekedar melanggar aturan Tuhan. Tapi dosa adalah mengambil posisi Tuhan di dalam hidup kita. Itulah Babel. Saudara, kalau kita ngomong beberapa tahun yang lalu kita ngalami pandemi. Sebelum ada pandemi, kita selalu ngomong gini, kita terlalu maju. Kita mengeradikasi apa? Tuberkulosis, penyakit gabak, penyakit cacar. Kita punya vaksin, semua beres. Apa yang terjadi? Pandemi terjadi. Betul saudara? Saya masih ingat dulu waktu saya belajar ekonomi. Saya masih ingat waktu saya ambil MBA. Saya baca buku The World is Flat, globalisasi. Ekonomi dunia begitu kuat. Dunia berkata ekonomi global sudah terlalu kuat untuk ada resesi. Itu kalau ada resesi itu berarti pemerintahnya kurang pintar mengelola. Apa yang terjadi sekarang saudara? Seluruh dunia sedang mengalami masalah ekonomi. Pasar runtuh. Dunia berkata teknologi akan menyelesaikan segala-galanya. Tapi teknologi pun menciptakan masalah baru, kecemasan baru, kesepian baru, ketakutan baru, ketidakpastian baru.
Saudara, inilah yang dijanjikan oleh Babel. Babel selalu menjanjikan keselamatan, tapi tidak pernah mampu memberikannya. Selalu menjanjikan ketenangan, tetapi tidak pernah mampu memberikannya. Kita pikir kalau kita sudah sampai level tertentu ekonominya, kita akan tenang. Tetapi orang-orang yang sampai level tertentu malah takut hilang. Malah takut kalau nggak bisa mempertahankannya. Akhirnya semakin cemas. Akhirnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena Babel selalu menjanjikan keselamatan tapi tidak pernah mampu memberikannya. Dan yang mengejutkan adalah Tuhan bahkan memakai Babel untuk menggenapi tujuannya. Saudara, hari-hari ini coba cek hidup kita. Jangan-jangan apa yang sedang saudara gumulkan, penderitaanmu, hal-hal yang sedang kau alami saat ini, yang mungkin membuatmu menangis, yang membuatmu bertanya-tanya, yang membuatmu bingung. When life doesn't make sense. Jangan-jangan itu dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya di dalam hidupmu. Hidup kita. Saudara, di dalam salah satu film yang namanya Lord of the Rings ya. Saya suka film-film kayak gitu ya saudara ya. Lord of the Rings ada satu cincin, ring, the one. Semua orang melihat cincin itu, kalau saudara masih ingat ada yang namanya Gollum itu. My precious, gitu saudara. My precious, cincin itu kan ya. Kalau aku punya cincin itu ya. Kalau aku punya cincin itu, I will be fulfilled. Aku akan memperbaiki dunia. I will fix the world. I will change the world. Boromir berpikir begitu, Saruman berpikir begitu, Gollum berpikir begitu. Tetapi perhatikan di sini, semakin mereka pegang cincin itu, semakin mereka diperbudak oleh cincin itu. Semakin dia berusaha mengontrol cincin itu mengontrol dirinya. Bukankah itu yang terjadi dengan kita? Yang berusaha mengontrol segala sesuatu. Oh, kalau aku bisa mengontrol semuanya, aku akan tenang. Tetapi kalau aku bisa mengontrol bisnisku, aku akan tenang. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Enggak semakin tenang, tapi bisnismu mengontrol kamu. Betul? Oh, kalau aku bisa mengontrol anak-anakku, maka aku akan bahagia sebagai seorang ibu. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anakmu memperbudak kamu. Semakin kita berusaha mengontrol kehidupan, semakin hidup mengontrol kita. Let's think about that. Berapa banyak kita berusaha mengontrol segala sesuatu. Aku akan berusaha mengontrol uang dengan segala macamnya. Tetapi akhirnya apa? Uang yang mengontrol kamu. Takut kalong. Ya kan? Takut kurang. Takut hilang. Bagaimana mempertahankannya. Itulah sebabnya jawaban Tuhan selalu mengganggu. Karena jawaban Tuhan sedang menghancurkan ilusi kontrol Habakuk. Jangan-jangan jawaban Tuhan untuk doa-doamu itu sedang menghancurkan ilusi kontrol yang sedang kau bayangkan dalam hidupmu itu. Kita perlu cek hati kita. Dan pertanyaan terbesar, kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Kenapa Tuhan memakai sesuatu yang begitu sulit untuk dipahami? Kenapa Tuhan memilih jalan yang begitu membingungkan? Karena sesungguhnya masalah Habakuk bukan hanya Babel. Masalah Habakuk adalah apakah dia bisa mempercayai Tuhan ketika caranya tidak sesuai dengan caranya dia. Ketika cara Tuhan tidak masuk di akal. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Ketika cara Tuhan sulit dipahami. Saudara, kalau saudara jadi Habakuk, saudara mungkin juga akan berkata yang sama. Saudara mungkin bilang gini, Tuhan aku tahu engkau berdaulat. Tetapi yang susah adalah, aku tahu sih engkau berdaulat, tapi aku gak suka gimana engkau memakai kedaulatan itu. Dan itu menjadi pergumulan kita. Ini kita ingin Tuhan memimpin. Of course, siapa di sini kalau saya tanya, siapa yang gak ingin pimpinan Tuhan? Pasti gak ada yang angkat tangan lah. Siapa yang ingin dipimpin Tuhan? Pasti saudara semua angkat tangan. Aku ingin dipimpin Tuhan. Tapi masalahnya, asalkan ke arah yang aku familiar, yang aku mau. Kita suka pimpinan Tuhan yang seperti itu. Betul ya saudara ya? Siapa di sini yang gak ingin Tuhan buka pintu? Of course, kita semua ingin Tuhan buka pintu.
Tapi pimpinan Tuhan, pintu yang sesuai dengan keinginan kita. Berapa banyak di sini yang gak ingin Tuhan bekerja? Of course saya yakin saudara akan bilang, oh saudara berdoa begini, Tuhan bekerjalah. Tentu, tetapi bekerjanya sesuai dengan timeline kita. Kita ingin Tuhan menjawab, tentu. Tapi kok gak masuk di logika, kok gak sesuai dengan cara pandang kita. Disinilah kita lihat, Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa cara Tuhan seringkali melampaui kategori manusia. Saudara, Yesaya 55 ayat 8-9, kalau saudara pernah baca ayat ini. Ayo baca sama-sama ya, biar mata kita terbuka. Pelan-pelan ya, 1, 2, 3, dihayati. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Stop dulu, bilang sama sebelahnya, itu untuk aku itu ternyata. Nah, oke, bilang ya. Jadi bukan gini, itu untuk kamu. Bukan, itu untuk aku. Ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan yang sejati gak bisa dimasukkan di dalam kotak pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Gak bisa, saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang sedang tidak masuk akal, Anda bertanya, doesn't make sense. Disinilah saudara perlu tempat untuk memandang. Karena begini saudara, kalau Tuhan semuanya make sense, kalau Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kamu, mungkin yang kamu sembah hanyalah versi ideal dari dirimu sendiri. Kalau kamu hanya punya ide, oh Tuhan seharusnya begini, oh Tuhan seharusnya begini, dan itu terjadi terus, jangan-jangan kamu itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah versi ideal dari dirimu sendiri. Seringkali kita minta penjelasan, tapi Tuhan berikan janjinya. Kita menginginkan peta, Tuhan kalau habis ini aku harus kemana, aku harus kemana. Saudara bisa buat plan segala macam. Tapi Tuhan gak pernah kasih peta, Tuhan kasih one step at a time. Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Hadiratku akan menyertai kamu. Kita menginginkan kepastian, tapi Tuhan berikan dirinya sendiri. Dan kita sering merasa itu gak cukup. Disinilah kita perlu sadar bahwa kita bukan Tuhan. Kita gak bisa masukkan itu, Tuhan itu di dalam kotak pikiran kita. Saudara, saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya mengenal Injil, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya selalu berpikir begini, kalau ada orang yang paling radikal di gereja itu saya. Kalau saya ingat itu, saya malu. Gitu. Kok iso ya, cek sombongnya gitu. Saya masih ingat, saya jual mobil untuk misi. Siapa yang mau pergi ke pedalaman Kalimantan untuk menginjil kepada orang-orang di pedalaman? Saya langsung angkat tangan, saya mau. Berangkat, bayar harga. Dan saya berpikir itu adalah saya melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu tahun 2008. Ada krisis ekonomi besar di Amerika. Saya pernah cerita ini, tapi mungkin bagi saudara yang gak tahu. Wah, babak belur. Saya dan istri babak belur dalam bisnis kami. Sampai bisnis harus ditutup kanan kiri. Dan saya udah bangkan 2 rumah untuk bisnis itu jalan. Biasa, terlalu berani. Terlalu ambisi, terlalu serakah. Waktu itu saya gak berpikir. Dengan iman, kita harus sediakan lumbung supaya Tuhan nanti bisa mengisi itu lumbung-lumbung. Kita berpikir begitu, saudara. Sounds familiar ya. Kenapa yang ketawa-ketawa pernah ya gitu ya, saudara. Wah, kita melakukan itu semua. Dan kita kalau misalnya ada misi apa, oh kita harus menabur. Supaya kalau kita take care of God's business, He will take care of our business. Kan begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu krisis ekonomi kita berdoa, Tuhan aku tahu Engkau setia, aku tahu Engkau. Dan apa yang terjadi? Kok disita rumahnya? Sampai hari terakhir kita percaya tangan Tuhan pasti akan menolong.
nggak menolong. Tahu eviction, dieksekusi rumahnya, kita keluar. Dan saya max out semua kredit card saya. Hidup, tutup semua bisnisnya, kredit macet. Semua yang dikerjakan bukan jadi emas. Keblowok semuanya. Jadi abu, habis. Saya masih ingat, saya mau beli McDonald 99 sen untuk anak saya. Waktu itu Jedediah, saya masih ingat, digendong Jedediah. Ini kemarin Jedediah baru lulus SMA ya saudara ya. Udah besar banget, saya masih ingat saya gendong dia. Saya mau bayar pakai kredit card itu. Kredit card saya decline, yang ngantri banyak. Salah satu ada teman saya. Kenapa kok Mike? Kredit cardku max out. Aduh malunya semua. Tidak apa-apa, sini, aku yang bayarin. Saya dibelikan Happy Meal untuk anak saya, dibelikan teman saya. Sudah semuanya selesai itu saya masih ingat, saya duduk di pinggirannya McDonald, saya nangis, saya marah sama Tuhan. Tuhan kamu kok tega? Aku sudah ngapain buat kamu itu? Aku jual mobil, aku pergi ke Kalimantan, aku pergi ke Papua, aku pergi ke Maluku, aku pergi melakukan ini semua. Kamu kok tega? Mau ngomongnya gini, gak Tuhan-Tuhanan. Gak wani, saudara. Gak berani, gak wani. Karena saya tahu, saya hanya hidup ya karena Tuhan. Jadi dalam hati sudah lahir baru. Tapi teologinya kacau. Dan saya waktu itu sudah hampir ngomongnya gitu, tapi ada Tuhan, aku gak tahu mau ngapain. Kamu kok tega? Anak saya di sebelah saya makan fries. Saya sedih, saya marah. Dan tiap kali saya, ya itu perjalanan ya saudara ya. Saya pulang, mobil saya coba cari kekuatan. Yang muncul kekuatan itu. Kasih karunia Tuhan sempurna pada waktu kamu lemah. Nah itu saya gak pernah dengar. Jujur dulu saya senangnya itu dengerin pendeta-pendeta yang muda, yang keren-keren, yang skinny jeans gitu ya saudara ya. Yang kalau khotbah itu berapi-api gitu ya saudara ya. Dan kalau orangnya tuh yang karismatik gitu, yang sangat penuh dengan karisma. Saya senangnya gitu-gitu. Terus saya dengar ini ngomong siapa yang ngomong ya? Ngomongnya nyantai gitu. Saya lihat John Piper, saya cek John Piper. Opa-opa. Terus saya dengerin lagi. Ini siapa lagi yang ngomong? Kok bagus? Saya sambil nyetir itu nangis saya. Wih bagus banget. Saya lihat Timothy Keller. Opa-opa juga. Loh 2 opa-opa sudah. Ngomongnya gak ada yang exciting. Pakai jas kedodoran gitu ya. Ya Tuhan adalah Tuhan yang begini. Lihatlah pada salib gini-gini. Saya bilang kok gak exciting ya. Tapi saya dengarkan. Saya nangis, saya cari ini dari mana ya. Saya gak pernah dengar versi kekristenan seperti ini. Walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan pain, dengan rasa sakit dan penderitaan. Lah ini saya gak punya vocabulary ini, gak punya kosakata ini. Yang ada adalah terobosan, sukses, kamu melakukan ini, Tuhan pasti akan melakukan itu. Saya taunya itu. Dan pada waktu saya mulai melihat itu, saya mulai ngerti Injil. Saya mulai mengerti apa itu pikul salib. Saya mulai mengerti keindahan salib. Saya mulai mengerti harta yang saya punyai itu bukan kehebatan saya. Hanyalah Kristus. Dan saya mulai mengerti pada waktu harapan saya tidak sesuai dengan realitas saya, itu adalah padang gurun. Dan biasanya orang itu ketemu Tuhan di padang gurun. Dan hari itu saya baru sadar saya ada di padang gurun. Dan saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya masih ingat bahwa di padang gurun itu berhalamu mati. Berhalamu gak bisa dikasih makan. Semua yang kamu banggakan, semua yang kamu pikir hebat itu mati. Mana kebanggaanmu? Gak ada. Saya langsung ingat di pinggir McDonald itu. Apa yang bisa saya banggakan? Gak ada yang bisa saya banggakan. Tapi di situ saya bertemu dengan Tuhan. Di situ saya mengerti Injil. Di situ saya dan istri find the true beauty of the gospel. Dan of course perjalanan hidup kita dipulihkan. Secara marriage dipulihkan. Finansialnya dipulihkan dengan pengelolaan yang baik. Tapi bukan itu poinnya.
Poinnya adalah kalau saya harus ngulang, apakah ada yang perlu saya rubah? Saya bersyukur. Waktu itu saya menyembah versi ideal dari diri saya sendiri. Dan waktu saya diizinkan Tuhan ngalamin itu, Tuhan seakan-akan sedang membentuk saya. Yang saya lihat seperti dari bawah, benang kusut. Yang saya lihat tidak harmonis, yang saya lihat kekacauan. Tapi yang Tuhan lihat adalah karya seninya. Yang Tuhan lihat adalah keindahannya. Dan di situ saya baru sadar, Tuhan, aku ngucap syukur. Karena kalau tidak, I will never be here today. Saya gak akan bisa khotbah sama saudara hari ini. Saudara tahu, apa yang cara yang paling sulit dipahami? Disinilah saya mau bawa pada saudara Gospel Connection. Cara yang paling sulit dipahami oleh seluruh dunia adalah salib Kristus. Coba bayangkan kalau saudara ada di Yerusalem pada Jumat Agung. Coba bayangkan kalau saudara ada di posisi murid-murid di Jumat Agung itu. Di hari Jumat itu, Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja, ditangkap. Yang membangkitkan orang mati, difitnah. Juru selamat dunia, Mesias, dihina, disiksa, disalibkan, dibunuh. Gak ada satu orang pun hari itu yang applause. Luar biasa Tuhan, rencanamu sedang berjalan sempurna. Gak ada, semua orang nangis, semua orang hancur, semua orang bingung. This doesn't make sense. Gak masuk akal. Karena yang terlihat adalah kekacauan, ketidakadilan, kegagalan, kehancuran. Murid-murid berpikir semuanya hancur. Harapan mereka selesai. Impian mereka mati. Masa depan mereka runtuh. Gak ada satu orang pun yang melihat salib dan berkata, ini kemenangan. Gak ada. Tapi kemudian di hari Pentakosta, Petrus dengan kuasa Roh Kudus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul. 3.000 orang bertobat. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dia mengatakan sesuatu yang sangat profound. Dia berkata begini. Dia yang diserahkan, siapa dia itu? Yesus. Diserahkan Allah, Tuhan yang merencanakannya. Menurut maksud dan rencananya. Rencana Tuhan telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oh, Tuhan pakai tangan bangsa-bangsa durhaka. Tuhan pakai pembunuhan. Tuhan pakai salib. Itu semua sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Yesus diserahkan oleh Allah melalui salib Kristus yang tampaknya seperti kekalahan besar, itu menjadi kemenangan terbesar. Melalui salib Kristus yang tampaknya seperti kegagalan besar, itu menjadi keselamatan terbesar. Yang tampaknya melalui salib Kristus Tuhan kehilangan kedaulatannya, tetapi justru itu adalah momen di mana Tuhan paling berdaulat dan memegang kendali. Karena saat itu Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan dosa. Salib adalah Habakuk dalam skala terbesar. Kalau saudara ada di Golgota saat itu, saudara akan berkata, Tuhan ini tidak masuk akal. Tapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Dan semuanya berubah. Karya salib Kristus menunjukkan kepada kita, bahwa Allah dapat mengubah kejahatan terbesar menjadi kebaikan terbesar. Itulah sebabnya orang Kristen punya pengharapan. Bukan karena semuanya masuk akal. Orang Kristen punya pengharapan bukan karena saudara selalu dapat jawaban doa. Tetapi iman Kristen masuk akal atau tidak, paham atau tidak. Kita mungkin tidak paham semua providensia Allah. Tapi kita punya salib. Mungkin hari ini ada yang datang ke gereja dan saudara tanya, Tuhan kamu sedang apa? Mungkin Anda sedang mengalami kesulitan. Mungkin tubuhmu sakit. Mungkin anakmu sakit. Istrimu sakit. Orang tuamu sakit. Mungkin kesehatanmu membuatmu takut. Mungkin keluargamu sedang berantakan. Masa depanmu mungkin terlihat kabur. Anda gak ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Habakuk juga gak ngerti. Para murid juga gak ngerti.
Tapi akhirnya mereka belajar sesuatu. Iman kepada Tuhan bukanlah mengerti segala sesuatu. Iman adalah mempercayai bahwa ada pribadi yang memegang segala sesuatu. Dia berdaulat. Dan perhatikan ini. Tangan yang sama yang mengatur sejarah adalah tangan yang sama yang pernah dipaku bagi engkau. Mungkin hari ini Anda belum memahami rencananya. Tetapi di salib Anda melihat hatinya. Dan hati itu berkata, I love you more than what you can understand. God loves you. Itulah sebabnya dia melakukan salib. Jadi kesimpulannya. Kalau Tuhan bisa pakai pengkhianatan Yudas, kebencian para imam, kepengecutan Pilatus, kekerasan Romawi, kematian anaknya sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka Tuhan juga bisa memakai bagian hidupmu yang saat ini gak masuk akal untuk kemuliaan Dia dan untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Iman bukan ketika semua pertanyaan terjawab, tapi iman adalah kita tetap percaya Tuhan bahkan ketika jawabannya tidak masuk akal. Kalau Tuhan bisa dipercaya di Golgota, maka Dia dapat dipercaya di tengah kebingungan hidup yang sekarang saudara sedang jalani. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya mau kasih implikasinya, oke? Kalau saudara lihat ini, saudara tahu kemana memandang. Maka orang berinjil, ayo kita baca sama-sama yang sebelah sini ya. Keras-keras. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa tetap beriman bahkan saat jawaban Tuhan tidak. Kok bisa? Ayo baca yang sini. Karena apa? Karena tahu Tuhan sedang mengerjakan jauh lebih besar daripada yang mampu dia pahami saat ini. Saudara cuman lihatnya apa? 1 tahun, 1 minggu, 10 tahun bahkan. Tuhan lihatnya apa? Sejarah. Tuhan lihatnya apa? Kekekalan. Saudara lihatnya dari bawah. Seperti karpet Persia itu. Kacau. Tapi Tuhan lihatnya dari atas. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Buat kita. Buat kemuliaannya. Bukan sebagian, bukan beberapa. Segala sesuatu. Berikutnya saudara. Orang berinjil, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak menilai kasih Tuhan berdasarkan apa? Keadaannya. Jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu saat ini. Kok bisa kamu tidak menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan? Karena apa? Ayo baca sama-sama. Karena sadar Tuhan seringkali melakukan pekerjaan terbesarnya melalui hal-hal yang mungkin paling membingungkan. Coba bayangkan di pinggiran McDonald itu, saya paling bingung. Tapi saya bersyukur. Sekarang saya melihat itu. Wah, puji Tuhan. Mungkin sekarang saya juga ada kebingungan lagi nanti. Tapi saya harus melihat kepada salib. Nanti 10 tahun lagi saya melihat ke belakang. Waduh, puji Tuhan ya, saya ngalamin itu. Dan ini gak pernah selesai saudara. Jadi jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu. Yang terakhir, ayo baca sama-sama yang sini ya. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa tetap tenang menghadapi apa? Pergumulan yang tidak dia mengerti. Kenapa? Karena tahu tangan yang mengatur sejarah dunia adalah tangan yang sama yang pernah dipaku baginya. Saudara, kalau Tuhan membuat salib yang terlihat seperti kekalahan, ternyata itu kemenangan. Kalau salib terlihat seperti kekacauan, ternyata itu keselamatan. Maka kita percaya kalau kita dikasih itu. Saya tahu Tuhan bekerja. Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Tapi saya tahu hikmat Tuhan yang terbaik. Aku mungkin tidak memahami tangan Tuhan. Tapi aku mempercayai hatinya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Ya, sambil kita menyiapkan hati, kita akan menaikkan sebuah lagu Ancient of Days dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh City Light ya. Mari sama-sama kita reflect. Bagian hidup apa yang selama ini membuat saudara berkata,
Tuhan, jawabanmu nggak masuk akal. Mungkinkah karena saudara sedang lebih mempercayai pengertianmu sendiri daripada hikmat Tuhan? Hari ini percaya kepada Tuhan dengan memandang salib. Jika Tuhan tidak mengubah keadaanmu sesuai keinginanmu, apakah kamu masih percaya bahwa Dia tetap baik? Atau selama ini kamu menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan? Hari ini bertobat bersama, pandang kepada Kristus. Apa babel-babel kecil yang selama ini kamu andalkan untuk memberikan rasa aman, memberi identitas dan kendali atas hidupmu selain Kristus? Serahkan kepada Tuhan dan pandang kepada Kristus.